Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman kelas A dan kelas B dan RPL maupun angkatan 2021 yang ikut mata kuliah digital retailing. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Ibu Rami SEMSM dan juga teman-teman semua yang senantiasa diberikan kesehatan untuk mengikuti program pagi ini. Eh, Kami dari kelompok satu izin untuk memulai presentasi materi mengenai digital retailing. Perkenalkan, saya Raka Bagus Sananto selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ke depannya. Boleh di next. Berikut objektif pembahasan yang akan eh, kami bahas. Yang pertama ada describe the seven critical element of digital retailing. Yang kedua ada mobile and social retailing work. Yang ketiga ada difference among paid, owned, and earned media. Yang keempat ada central factor for selecting influencer partner. Yang kelima ada recognize and understand the component of digital retailing strategy. Yang terakhir ada case study. Next. Berikut anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Kebagus Ananto, ada Kalista, Tiara, Maheswari, Puspa, dan Arik. Next. Masuk ke pembahasan pertama, diserahkan kepada Tiara. Oke, sekarang kita melakukan presentasi pembahasan pertama, the 7C Framework of Digital Retailing. Yang pertama kita bahas itu apa sih digital retailing itu? Digital retailing itu didefinisikan sebagai kegiatan bisnis online yang digunakan untuk menciptakan komunikasi dan menyampaikan nilai-nilai kepada pelanggan. Tidak hanya berkembang dengan cepat, tapi juga mendorong kemampuan untuk memperkenalkan fitur-fitur baru dan melakukan perkembangan. Untuk memiliki peluang yang baik dalam lingkungan digital, setiap industri harus menciptakan dan memelihara website yang baik, seperti platform media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan penjual. Tujuan dari website ini dibuat untuk mengedukasi konsumen hingga menyediakan hiburan yang menarik yang membangun koneksi dengan konsumen hingga memungkinkan calon pembeli untuk melakukan pembelian. Di sini ada 7C. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah core goals. Next. Core goals ini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah engaging visitor, di mana website itu interaktif dirancang untuk menarik perhatian pengunjung dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan konten yang disediakan. Ini bisa dilakukan melalui menggunakan desain visual yang interaktif dan menarik, menggunakan warna-warna yang cerah, tata letak yang menarik, dan konten dinamis yang sesuai dengan audiens target. Contohnya itu di Shopee ada fitur namanya Shopee Live yang memungkinkan penjual untuk melakukan live streaming di mana mereka menampilkan produk secara langsung dan berinteraksi dengan pelanggan melalui kolom komentar. Hal ini meningkatkan keterlibatan pelanggan karena mereka dapat melihat produk secara real-time dan dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada penjual. Yang kedua ada encouraging time spend dengan memberikan konten yang menarik dan interaktif seperti survei atau permainan yang juga dapat menjaga pengunjung untuk lebih stay lebih lama di website. Semakin lama pengunjung berada di website, semakin besar kemungkinan mereka untuk menjelajahi lebih banyak produk atau informasi yang dapat meningkatkan peluang pembelian. Contohnya itu platform Shopee juga menyediakan konten yang menarik seperti fitur Shopee Tanam dan Shopee Capit yang dimainkan yang dapat dimainkan untuk mendapatkan diskon atau voucher. Konten ini membuat pelanggan lebih lama berada di platform karena mereka ingin mengetahui informasi lanjut tentang promosi yang tersedia. Yang ketiga ada facilitating commerce, di mana website atau platform yang interaktif juga berfungsi untuk mempermudah proses pembelian.
Dengan navigasi yang intuitif dan fitur-fitur yang mendukung transaksi, pengguna dapat dengan mudah menemukan produk, menambahkannya ke keranjang belanja, dan menyelesaikan proses checkout tanpa hambatan. Hal ini akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kayak fitur Shopee Live memungkinkan pelanggan untuk membeli produk secara langsung selama sesi live streaming, sehingga uh, pelanggan dapat langsung check out tanpa harus meninggalkan halaman streaming. Next, ini ada konteks elemen. Dalam hal ini itu merujuk pada desain dan tata letak keseluruhan situs web yang memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman pengguna dan tingkat keterlibatan. Elemen ini mencakup berbagai komponen seperti estetika visual, navigasi, serta keselarasan antara elemen-elemen tersebut dengan preferensi audiens yang dituju. Sebuah unsur-unsur penting dari website ini ada menggunakan kombinasi warna yang menarik, menggunakan pilihan font yang sesuai, serta tata letak yang baik sehingga mencerminkan identitas merek sekaligus memenuhi ekspektasi pengunjung. Navigasi yang baik sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk menemukan produk atau informasi dengan mudah tanpa mengalami kesulitan, sehingga meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan. Contohnya ini ada Wardah. Wardah itu memiliki halaman website yang clean dan rapi, di mana hal ini dapat memudahkan pelanggan dan pengguna untuk melakukan pembelian, serta Wardah menggunakan beberapa elemen yang ditunjukkan untuk mengenalkan keunggulan dari brand Wardah itu sendiri. Contohnya ada elemen halal, di mana produk-produk Wardah ini dijamin halal, artinya sesuai dengan syariat Islam, dan bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya pun halal. Dua, ada natural. Wardah mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami dalam produknya. Ketiga, alkohol free. Wardah tidak menggunakan alkohol dalam produknya. Dengan tidak menggunakan alkohol, Wardah memastikan produknya lebih aman dan nyaman digunakan oleh berbagai jenis tipe kulit. Ketiga, ada local and global export. Hal ini berarti Wardah menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari Indonesia, namun juga mengikuti standar kualitas internasional. Yang terakhir ada cruelty free, di mana Wardah tidak melakukan pengujian produk pada hewan. Hal ini menunjukkan komitmen Wardah terhadap kesejahteraan hewan dan etika dalam produksi kosmetik. Next. Selanjutnya ada konten. Dalam hal ini, konten itu diidentifikasi sebagai semua informasi dan materi yang disajikan di platform online untuk menarik pelanggan. Relevansi konten sangat penting karena dapat mengaruhi keputusan pembelian dan tingkat keterlibatan pengguna. Selain itu, elemen konten juga harus sesuai dengan ekspektasi konsumen. Hal ini dapat dipahami bahwa penjual perlu memahami preferensi dan kebutuhan audiens target mereka. Dengan demikian, strategi pengolahan konten yang baik tidak hanya meningkatkan interaksi pengguna, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Di contohnya ini ada website Body Shop Indonesia yang menggunakan visual menarik, itu menggunakan gambar produk yang berkualitas tinggi. Nah, terus juga informasi produk di websitenya The Body Shop itu lengkap banget, ada deskripsi produknya jelas, dan termasuk informasi tentang kandungan bahan-bahan alami. Terus juga ada promosi menarik di websitenya, seperti buy two mas edit only for 1.500.000 dan special offer yang menunjukkan contoh promosi yang efektif untuk menarik minat konsumen. Juga ada pembagian kategori produk melalui best new yang memudahkan konsumen untuk menemukan produk yang mereka cari. Dan juga menggunakan kata-kata persuasif seperti must have specials or you want to miss out on, yang menciptakan rasa urgensi dan membuat konsumen merasa tertarik untuk membeli produk. Next, communication.
Pada era digital saat ini, banyak situs web yang menyediakan mekanisme komunikasi bagi pelanggan dengan penjual, seperti fitur live chat atau pesan instan. Tren ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan lebih cenderung menggunakan platform chat digital untuk berinteraksi dengan penjual, baik melalui agen manusia secara langsung maupun chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan. AI, penggunaan chatbot meningkatkan frekuensi interaksi antara pelanggan dan penjual dengan memberikan akses instan kepada konsumen terhadap jawaban dan rekomendasi. Contohnya ini ada di Telkomsel. Telkomsel menggunakan asisten virtual yang bernama Veronica, yaitu dengan fitur chat, pelanggan dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, atau mencari informasi produk secara real time. Dengan teknologi AI yang mendukung, Veronica dapat memberikan respons yang lebih personal dan relevan terhadap setiap pelanggan, memungkinkan Telkomsel untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Veronica juga dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dengan menangani banyak pertanyaan secara simultan, sehingga mempercepat waktu tanggapan dan memberikan informasi produk yang akurat dan up-to-date. Dengan demikian, Veronica tidak hanya memfasilitasi komunikasi digital, tapi juga meningkatkan kesetiaan dan kepuasan pelanggan melalui interaksi yang lebih personal dan responsif. Next, selanjutnya ada community. Di mana penjual itu memfasilitasi interaksi dan partisipasi antara pelanggan pada platform online mereka, menciptakan rasa kebersamaan dan koneksi di antara pengguna sehingga mereka dapat berbagi pengalaman, wawasan, dan umpan balik. Penjual dapat hal ini dengan mengintegrasikan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk memposting komentar, ulasan, gambar, dan video, serta berpartisipasi dalam diskusi tentang produk atau layanan. Strategi efektif lain untuk membangun community adalah dengan melalui crowdsourcing, di mana pelanggan akan diajak untuk berkontribusi ide-ide baru untuk produk atau layanan, dan dapat memberikan komentar atau memilih opsi yang disarankan oleh pengguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pelanggan, tapi juga memberikan insight baru bagi penjual tentang preferensi konsumen dan tren pasar. Contohnya ini, Sosiola membangun komunitas yang solid di sekitar mereknya dengan memfasilitasi interaksi di antara pengguna melalui platform online mereka. Mereka tidak hanya menawarkan produk berbagai kecantikan, tapi juga menciptakan ruang bagi pelanggan untuk berdiskusi, berbagi tips, dan memberikan ulasan tentang produk. Melalui fitur-fitur seperti expert review dan ulasan produk, Sosiola mendorong pelanggan untuk saling berinteraksi yang dapat membangun rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap brand. Dengan memanfaatkan umpan balik dari community, ini Sosiola dapat terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Next, ada commerce. Commerce ini atau e-commerce kalau digitalnya adalah perdagangan elektronik yang merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital. Berbeda dengan transaksi tradisional yang dilakukan secara tatap muka, e-commerce memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli melalui media internet. Website atau platform online ini menjadi etalase virtual bagi pelaku bisnis. Konsumen dapat dengan mudah menjelajahi berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, lalu melakukan transaksi secara online. Fitur-fitur seperti katalog produk yang lengkap, deskripsi produk yang detail, serta sistem pembayaran aman. Dan salah satu keunggulan utama dari e-commerce ini adalah jangkauan yang luas. Batasan geografis bukan lagi menjadi kendala bagi konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan. Selain itu, e-commerce juga memungkinkan para penjual untuk menjangkau pasar yang lebih besar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Serta strategi pemasaran e-commerce ini dapat dilakukan melalui promosi dan pemberian voucher, juga menjadi hal ini bertujuan untuk menciptakan urgensi bagi konsumen agar dapat melakukan pembelian. Contoh dari e-commerce ini adalah Tokopedia, yaitu platform yang telah berhasil menciptakan ekosistem commerce yang lengkap dengan fitur-fitur seperti etalase virtual, promo diskon, voucher,
fitur cash on delivery, serta pengiriman seluruh Indonesia. Etalase virtual layaknya toko fisik online memungkinkan penjual memamerkan produknya secara luas. Promo-promo menarik akan mendorong minat beli konsumen, sementara layanan pengiriman yang luas memastikan produk sampai ke tangan pembeli di seluruh negeri. Dengan demikian, Tokopedia telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia dan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan efisien. Next, ada connection. Connection ini merujuk pada proses membangun ikatan emosional antara merek dan pengguna. Hubungan ini penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan yang kuat. Koneksi hubungan ini biasanya dapat dicapai melalui interaksi dan cerita yang menarik yang dapat mengungkap pengalaman dan nilai-nilai konsumen. Platform media sosial berperan penting dalam membangun koneksi dengan mengadakan campaign atau forum diskusi yang mendorong interaksi sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas di antara audiens dan brand. Secara keseluruhan, connection ini memungkinkan brand untuk mengembangkan hubungan lebih dalam dengan pelanggan, mendorong kesuksesan jangka panjang di tengah kompetisi ketat dalam digital retailing. Dengan menciptakan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada transaksinya, tapi juga pada hubungan emosional, sebuah brand dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan dan diingat oleh konsumen. Contohnya ini ada brand Second Date yang dalam websitenya itu mengusung campaign untuk melakukan recycling, yaitu ajakan untuk mendaur ulang kemasan. Melalui ajakan untuk mendaur ulang kemasan, konsumen tidak hanya berinteraksi dengan merek, tapi juga merasa menjadi bagian dari solusi terhadap masalah lingkungan. Hal ini meningkatkan engagement karena konsumen merasa terlibat dalam misi yang lebih besar. Selain itu, dengan Second Date juga dapat memperkuat loyalitas merek di kalangan konsumen yang memiliki nilai-nilai lingkungan yang sama. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan website untuk menyebarkan pesan tentang daur ulang memungkinkan Second Date untuk membangun koneksi yang lebih erat dengan audiensnya, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan memperkuat hubungan jangka panjang antara merek dan penggunanya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya kita masuk ke learning objektif yang kedua, yaitu mobile and social retailing. Jadi apa itu mobile and social retailing? Nah, ini adalah strategi di mana retailer memanfaatkan perangkat seluler dan platform media sosial untuk menjangkau konsumen dan mendorong penjualan. Nah, dengan kata lain, ini itu cara baru bagi toko-toko untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka secara lebih personal dan efektif. Nah, kenapa penting? Karena generasi muda sekarang itu sangat aktif di media sosial dan lebih suka berbelanja melalui perangkat mobile. Kemudian juga dengan personalisasi dan pengalaman belanja yang lebih menarik, toko bisa meningkatkan penjualan, kemudian interaksi yang lebih sering dengan konsumen bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan loyalitas merek. Selanjutnya kita bahas yang mobile retailing. Jadi di era modern ini kan semua orang udah menggunakan smartphone, tablet untuk memenuhi hampir semua kebutuhan mereka ya. Nah, jadi hal ini mendorong para peritel untuk beradaptasi dan memastikan kehadiran mereka di mana dan kapanpun kapanpun konsumen inginkan. Nah, itu ada 3 cara yang bisa dilakukan para peritel, yaitu dengan mobile friendly website atau kemudian mobile apps dan location based technology. Kita bahas yang mobile friendly website dulu. Nah, jadi mobile friendly adalah website yang dioptimasi agar lebih responsif pada perangkat mobile. Nah, jadi situsnya itu bisa menyesuaikan tampilannya di berbagai perangkat secara otomatis saat diakses oleh pengguna. Selain itu juga Google itu lebih memprioritaskan website mobile friendly dalam hasil pencarian mereka.
Nah, terus jadi untuk retail umumnya mereka memiliki dua opsi desain website. Yang pertama itu website seluler khusus. Jadi ini bikin versi terpisah dari website utama yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Jadi ketika pengguna mengakses situs melalui smartphone, mereka otomatis diarahkan ke versi yang mobile. Nah, terus yang opsi kedua ini yang lebih populer dan efisien yaitu yang desain responsif. Jadi secara otomatis menyesuaikan tata letak website berdasarkan ukuran layar pengguna. Contohnya ini ada Sosiola, jadi websitenya ini responsif, yang mana menarik untuk konsumen muda yang lebih sering melakukan belanja melalui perangkat mobile. Nah, website Sosiola ini menampilkan gambar produk yang besar dan jelas, terus juga dapat diketuk pengguna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada mobile apps. Nah, meskipun mobile friendly website itu diperlukan, tapi 85% pembeli seluler itu lebih memilih menggunakan mobile apps. Nah, terus juga mobile apps itu memiliki tingkat pengabaian keranjang belanja terendah dan mencapai tingkat konversi 157% lebih tinggi. Nah, mobile apps itu disukai banyak konsumen karena memberikan pengalaman yang lebih cepat dan personal. Misal di aplikasi Sosiola itu memungkinkan pengguna untuk melihat produk terbaru, terus mendapatkan notifikasi promosi khusus, terus juga di dalam apps-nya itu ada program loyalty, jadi setiap habis belanja nanti kita dapat poin gitu. Nah, terus ada juga di apps Sosiola ini fitur scan QR produk. Nanti kalau kita udah scan, nanti bakal muncul informasi tentang produk tersebut. Nah, pengguna yang mendownload aplikasi ini tuh cenderung merupakan pelanggan yang lebih engage, sehingga tingkat abandon cart-nya itu pada aplikasi Sosiola lebih rendah dibandingkan di situs web mobile Sosiolanya. Terus di aplikasi Sosiola ini juga memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian atau preferensi pengguna, yang mana akan meningkatkan konversi penjualan. Nah, selanjutnya ada location based technology. Nah, jadi dalam konteks retail, ini mengacu pada penggunaan teknologi geolokasi untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan relevan dengan konteks pada pelanggan. Jadi dengan memanfaatkan data dari perangkat seluler pelanggan seperti GPS atau Wi-Fi, dapat mengetahui lokasi fisik pelanggan dan mengirimkan informasi penawaran atau layanan dengan tepat waktu. Jadi ini misal kalau kalian download aplikasi Sosiola itu nanti Sosiola bakal minta persetujuan kita untuk akses lokasi. Nah, yang mana nanti itu bisa dipakai pas misal kita mau beli barang dari aplikasi Sosiola itu nanti ada pilihan untuk pick up barang di toko terdekat dari kita. Ini contohnya kayak gini. Jadi ada yang paling dekat itu 1 kilo sampai yang paling jauh 11 kilo gitu. Nah, kemudian kita masuk ke social media based retailing. Nah, media sosial itu berbagai bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan komunitas online di mana berbagi ide, informasi, dan konten lainnya. Nah, terus social media based retailing adalah praktik penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk atau layanan. Nah, fasilitator utama dari media sosial online adalah itu ada YouTube, Facebook, terus Instagram, Pinterest, dan Twitter, dan juga TikTok. Di Facebook, ini platform media sosial yang besar dengan lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif dimanfaatkan oleh retailer untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, Facebook nggak cuma untuk mempromosikan produk, tapi juga untuk membangun komunitas gitu. Nah, di Indonesia banyak usaha kecil dan menengah memanfaatkan Facebook untuk promosi produk dan berinteraksi dengan konsumen.
Jadi menggunakan Facebook Marketplace untuk menjual produk mereka, mulai dari pakaian, makanan, terus juga barang elektronik. Nah, di Instagram juga memiliki audiens sendiri dengan lebih dari 1 miliar pengguna bulanan. Nah, popularitasnya ini di kalangan remaja dan dewasa menjadikan Instagram alat yang sangat berharga bagi retailer yang ingin menargetkan segmen ini. Jadi fitur belanja di Instagram juga memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari platform. Nah, terus juga biasanya toko-toko tuh suka nge-share di Instagram Stories kayak Erigo di sini. Nah, terus menampilkan koleksi terbaru mereka dan juga mengadakan kolaborasi dengan influencer. Dan next ada Pinterest. Nah, Pinterest ini tuh platform berbasis gambar. Dia memiliki lebih dari 335 juta pengguna bulanan dan sangat efektif bagi bisnis online karena sifat visualnya dan audiens yang tertarik pada produk. Meskipun tidak sepopuler platform lain di Indonesia, Pinterest digunakan untuk membagikan ide-ide desain interior, terus tata letak atau DIY. Nah, kemudian ada YouTube. YouTube ini platform yang sempurna untuk konten video yang lebih panjang dan mendalam seperti video ulasan produk, tutorial, atau bahkan vlog. Contohnya itu kayak Tokopedia, dia manfaatin YouTube untuk kampanye iklan kreatif mereka, terus juga Tokopedia Play. Terus Tokopedia juga menggunakan YouTube untuk menayangkan konten seperti tutorial, unboxing, terus review produk, dan juga kolaborasi dengan influencer-influencer dan artis-artis Korea. Next, di Twitter. Twitter ini platform microblog yang digunakan untuk berbagi informasi cepat. Nah, Twitter ini dapat membantu membangun brand awareness dan terhubung dengan para influencer. Jadi Twitter, jadi kita bisa men-tweet promosi diskon, update layanan, terus juga ngerespon keluhan-keluhan atau pertanyaan pelanggan secara langsung melalui Twitter. Nah, ini menjaga interaksi yang cepat dan personal dengan konsumen. Nah, terakhir itu ada TikTok. Jadi TikTok ini platform video pendek yang populer di kalangan remaja. TikTok memberikan peluang besar bagi retailer untuk menargetkan konsumen muda. Contohnya ini ada Something yang bekerja sama dengan influencer kecantikan di TikTok yang memiliki pengikut besar seperti contohnya Tasya Farasya. Nah, jadi melalui review produk, terus tutorial skincare, mereka Something berhasil menarik perhatian generasi muda yang merupakan target pasar utamanya. Nah, jadi melalui konten yang relevan dan interaktif, Something berhasil membangun hubungan yang kuat dengan audiens di TikTok dan memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan brand awareness mereka dan penjualan produknya di kalangan generasi muda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke understand the differences among paid, owned, dan juga earned media. Boleh di next. Yang pertama ada paid media. Paid media ini merupakan properti iklan yang dibayar oleh organisasi atau perusahaan untuk membawa pesan pemasaran sesuai target konsumennya. Nah, awalnya ini paid media dipublikasikannya melalui media tradisional seperti TV atau juga majalah. Namun, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, paid media berubah menjadi dipublikasi melalui media digital seperti media sosial hingga media streaming seperti YouTube. Paid media ini bisa merujuk ke target pasar, ke on media yang menimbulkan percakapan di on media yang disebut on media. Boleh di next. Paid media ini bentuknya bisa berupa teks, grafis, suara, video, hyperlink, atau juga animasi. Paid media sifatnya interaktif, jadi memungkinkan antara audiens berkomunikasi dengan pengiklan atau di sini perusahaan tersebut. Berikut ada beberapa format dari paid media. Yang pertama ada display ads, yaitu iklan di website,
bisa berupa grafis, gambar, animasi, banner, atau teks yang memungkinkan konsumen untuk menuju atau direct ke website dari si pengiklan. Yang kedua ada email ads, jadi media berbayar pada email perusahaan. Jadi advertisernya membeli space iklan di email dalam bentuk banner, HTML, atau multimedia lain, dan nanti bisa terhubung dengan on media dari pengiklan atau perusahaan. Selanjutnya ada sponsor konten. Jadi ini merupakan iklan yang mengintegrasikan antara konten editorial dari organisasi dengan paid media. Lalu ada classified ads. Jadi ini iklan baris berbayar yang diposting secara online. Selanjutnya ada product placement atau iklan berbayar dalam sebuah online games, acara TV, atau film. Selanjutnya ada emerging format. Ini merupakan kemungkinan untuk munculnya format-format lain dari paid media. Selanjutnya ada social media ads. Jadi ini adalah iklan berbayar yang ditampilkan dalam social media apps. Boleh di next. Di sini ada contoh-contoh platformnya. Antara lain ada Google Ads, Meta Ads. Meta Ads ini terintegrasi dengan Instagram dan juga Facebook. Kemudian ada Gmail dan juga TikTok Ads. Lalu untuk KPI-nya dari paid media ada cost per thousand impression atau CPM, plus juga ada cost per action atau CPA, dan juga cost per click atau CPC. Jadi cara menghitungnya, yang pertama dari CPM terlebih dahulu, jumlah belanjanya, jumlah amount spend-nya dibagi dengan impression-nya, lalu dikali 1000, lalu selanjutnya ada cost per action, amount spend-nya dibagi dengan CPA parameternya, tergantung dari tindakan yang diinginkan oleh tindakan yang kita inginkan oleh si audiens atau konsumen. Selanjutnya adalah cost per click, amount spend-nya dibagi dengan total klik dari iklan tersebut. Boleh di next. Berikutnya ada on media, jadi ini adalah salah satu saluran e-marketing yang dimiliki dan dikontrol langsung oleh organisasi atau perusahaan. Tujuannya yaitu untuk melibatkan konsumen dengan konten merek perusahaan yang positif, lalu juga kemudian menarik konsumen untuk menyebarkan konten positif tersebut dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen sehingga terciptanya customer relationship management. Boleh di next. Di sini ada contoh implementasinya dari on media. Yang pertama ada konten marketing. Jadi ini strategi yang di dalamnya termasuk membuat dan juga mempublikasi konten pada website atau media sosial perusahaan atau organisasi. Kontennya bisa berupa gambar, teks, video, atau juga GIF. Selanjutnya ada website. Jadi setiap perusahaan yang mempunyai website berperan sebagai marketing public relation. Dan selanjutnya ada mobile sites. Jadi ini website yang dapat diakses versi mobile. Jadi bisa lebih banyak menggait audiens karena jumlah pengguna smartphone yang paling banyak. Boleh di next. Ini ada beberapa contoh dari implementasinya dan juga di berbagai platform. Di sini ada mobile sites dari Indomaret. Jadi bisa memungkinkan pengunjungnya bisa belanja langsung di situs tersebut. Lalu juga ini ada konten di akun TikTok dari Alfamart dan juga podcast di akun YouTube dari Alfamart. Platformnya antara lain yang paling banyak digunakan yaitu TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Selanjutnya adalah earn media. Jadi ini adalah konten publikasi mengenai produk atau jasa yang dibuat oleh pihak ketiga secara gratis dan jujur tanpa dibayar oleh pemilik produk atau jasa tersebut. Bentuk-bentuknya ada yang pertama, yaitu review atau ulasan pelanggan tentang produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Kemudian media coverage, yaitu publikasi tentang perusahaan atau juga produk di media cetak, online, atau siaran.
Selanjutnya ada social shares, yaitu berbagi postingan Facebook, tweet, atau Instagram story. Dan yang terakhir ada influencer, tapi ini yang free atau gratis karena influencernya mempromosikan produk atau layanan secara suka-suka. Boleh di next. Di sini ada 5 level dari user engagement. Yang pertama ada consume, yaitu ketika konsumen mengonsumsi dari konten online. Misalnya mereka membaca blog, menonton video, melihat foto, mendengarkan podcast, atau menonton review dari suatu produk. Selanjutnya level kedua yaitu connect, saat konsumen terhubung dengan pengguna internet lain dengan cara membuat akun sosial media. Di sini konsumennya membuat akun sosial media tapi tidak terlalu aktif di sosial media tersebut. Di level ketiga ada collect, yaitu konsumen mengumpulkan informasi, memfilter, menandai konsumen lain yang terkait di media sosial. Contohnya bisa memberi vote atau tag. Selanjutnya ada create, saat konsumen membuat konten multimedia untuk diunggah ke suatu situs, seperti situs YouTube, atau konten video atau foto di Instagram. Konsumen bisa mereview produk juga, membuat blog, hingga memberi komentar di blog konsumen lain. Dan level yang kelima ada collaborate, saat konsumen berkolaborasi dengan perusahaan untuk meningkatkan produk. Jadi cara untuk melibatkan konsumen dalam memproduksi earned media, yaitu dengan meningkatkan trust konsumen kepada brand, sehingga meningkatkan engagement, lalu membuat viral marketing, yaitu teknik pemasaran yang melibatkan penyebaran informasi dari mulut ke mulut melalui internet. Boleh di next. Di sini ada beberapa contoh dari earned media. Yang kiri ada review dari salah satu produk di Alfamart oleh seorang influencer. Dan yang kanan adalah pencatutan nama brand. Di sini ada brandnya Indomaret dan Alfamart oleh salah satu media di Instagram. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi central factor for selecting an influencer partner. Di mana yang kita tahu kan influencer marketing itu merupakan strategi media berbayar yang memanfaatkan yang kita kenal seperti Telegram atau TikTokers gitu untuk menyampaikan pesan retailer kepada audiens yang ditargetkan. Jadi sebelumnya tuh retailer itu mempunyai audiens yang ditargetkan dan dia memilih Telegram tersebut untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Nah, terus biasanya nih influencer ini nih biasanya memiliki jangkauan yang lebih luas atau memiliki banyak pengikutnya gitu. Nah, jumlah pengaruh yang dimiliki oleh seorang influencer ini nih dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu seperti kayak tadi jumlah pengikut secara sukarela untuk menerima pesan dari mereka atau jumlah uang yang dapat mereka tuntut untuk sebuah postingan bersponsor yang mereka tetapkan. Nah, para selebgram tersebut ini bisa memposting brand yang ada. Oleh karena itu, retailer tuh dapat memperkerjakan atau mendorong nama-nama terkenal ini nih untuk mempromosikan pesan tertentu kepada pengikut mereka. Jadi pesannya itu tentang produk atau jasa yang ingin retailer tersebut promosikan. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke assessing the efficiency of influencer atau menilai efektivitas sebuah influencer. Nah, ketika memilih influencer, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh retailer, tergantung pada tujuan dari kolaborasi mereka dengan influencer tersebut. Terdapat beberapa ukuran yang dapat menentukan apakah upaya tersebut berhasil atau efektif, yaitu dengan menghitung jumlah pengikut saja mungkin tidak cukup untuk menentukan nilai sebuah influencer, terutama mengingat masalah penipuan yang semakin berkembang, seperti ketika penyediaan layanan click form yang tidak etis dengan menawarkan
menawarkan untuk menjual pengikut kepada tokoh media sosial. Oleh karena itu, ketika sebuah merek nih memutuskan berapa banyak yang mereka tawarkan kepada influencer untuk menyampaikan pesan mereka, mereka ini harus mempunyai metode untuk memprediksi nilai yang terkait. Nah, terdapat beberapa metode tersebut yaitu dengan mempertimbangkan 4R, yaitu next. Oke, selanjutnya ini ada 4R, yaitu yang pertama ada referensi. Relevansi itu mengacu pada kesesuaian antara influencer dan juga merek. Nah, influencer ini memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar merek, akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan mereka. Nah, karena misalkan pemasaran influencer ini menjadi relevan ketika sesuai dengan keahlian atau bidang yang mereka tampilkan, yang influencer tampilkan tersebut untuk mempromosikan merek yang mereka promosiin. Seperti misalkan kayak Cristiano Ronaldo yang mempromosikan sebuah sepatu bola. Nah, serta dan di sepatu bola itu kan pasti terdapat mereknya. Nah, hal itu tuh dapat menarik minat pengikutnya yang sedang mencari referensi tentang sepatu bola tersebut. Oke, selanjutnya ada reach atau jangkauan, di mana di jangkauan ini nih mengukur seberapa banyak sih orang yang dapat dijangkau oleh influencer ini. Nah, karena semakin besar jangkauan yang yang dijangkau oleh influencer ini, akan semakin banyak pula orang yang terpapar pesan merek mereka. Kayak semakin banyak orang tahu kayak merek tersebut gitu. Misalkan kayak terdapat sebuah influencer yang memiliki sebuah lagu, tetapi di dalam lirik lagu tersebut kayak terdapat nama merek yang disebutkan. Maka hal itu tuh dapat menjadi salah satu bentuk pemasaran yang efektif untuk digunakan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada respon, di mana respon ini seperti interaksi atau keterlibatan audiens dengan konten yang dibagikan oleh influencer tersebut. Karena tingginya respon menunjukkan efektivitas kampanye. Jika tujuan utamanya ada sponsor atau kesadaran, retailer tuh dapat menilai berapa banyak sih orang yang menyukai atau mengomentari postingan dari promosi influencer tersebut. Tetapi misalkan tujuannya untuk mendorong dari penjualan ini, perusahaan tuh kayak bisa melihat berapa pembelian berapa grafik pembelian atau penjualan yang berasal dari sumbernya dari influencer ini gitu. Selanjutnya yaitu ada return atau pengembalian, di mana di return ini mengacu atau terkait pada hasil dari finansial atau non finansial dari investasi dari kampanye influencer ini atau promosi dari influencer ini. Nah, ini nih bisa berupa kayak peningkatan penjualan, kesadaran merek, ataupun keterlibatan dari pelanggan tersebut. Terus pengembalian finansial ini nih dapat diukur menggunakan berbagai teknik. Salah satunya yang paling populer adalah return on investment atau yang disebut ROI. Nah, return on investment ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan juga profitabilitas suatu investasi. Nah, hal ini membantu perusahaan mengetahui seberapa besar sih keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dan juga memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan investasi. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke the role of influencer, di mana di sini terdapat awalan yaitu brand and image, yaitu merek dan juga pesan merek, di mana ini nih suatu titik awal dari sebuah proses tersebut, karena sebuah merek ini kan pasti memiliki sebuah produk ataupun jasa yang ingin mereka promosikan atau yang ingin kayak konsumen tuh tahu ada produk ini. Nah, mereka nih pasti memiliki pesan seperti misalkan ada toko sepatu atau sebuah merek dari sepatu ini ingin tuh menyampaikan pesan kepada konsumen
kalau sepatu ini nih sangat nyaman dan juga stylish loh. Nah, terus selanjutnya mereka tuh akan mulai mempromosikan sepatu tersebut kepada influencer, di mana eh, seorang influencer ini nih yang pasti memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya. Karena nih mereka nih biasanya memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosial ataupun platform lainnya. Nah, influencer ini nih dapat menerima pesan yang didapatkan dari merek tersebut, kemudian mempromosikannya kembali kepada pengikutnya. Seperti ada seorang influencer yang fashion yang terkenal menerima sepasang sepatu baru dari merek A. Terus kemudian nih dia mengunggah foto dirinya mengenakan sepatu tersebut di Instagram. Nah, yang selanjutnya kan influencer ini kan pasti memiliki pengikut ya. Kita masuklah ke dalam influencer followers atau pengikut influencer, di mana pengikut influencer ini nih orang-orang yang mengikuti influencer tersebut. Dan biasanya nih yang mengikuti ini kan rata-rata pasti mengidolakan atau menyukai influencer tersebut, dan misalkan sudah begitu pasti mereka mempercayai pendapat mereka. Nah, jadi ketika influencer ini mempromosikan uh, sebuah produk tertentu, pengikutnya tuh akan melihat dan mendengar pesan tersebut. Misalkan seperti yang tadi, yang contoh yang sepatu tadi. Nah, pengikut influencer ini nih kan tahu nih kalau influencer yang mereka sukai ini memakai sepatu tersebut. Nah, mereka nih melihat postingan tersebut tentang sepatu baru yang digunakan oleh idola mereka lah istilahnya. Idola mereka, dan mereka tuh tertarik untuk mengetahui lebih lanjut uh, tentang produk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam impact, di mana setelah pengikutnya tahu atau tertarik dengan produk tersebut dan melihat rekomendasi dari influencer yang mereka percayai, pengikut influencer tersebut tuh pasti kayak terdorong untuk membeli produk yang sama seperti idolanya gitu. Nah, ini adalah tujuan akhir dari pemasaran influencer, yaitu dengan mendorong penjualan dari pengikut influencer tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe dari influencer, di mana terdapat beberapa tipe dari influencer tersebut, karena tidak semua influencer sama, di mana tuh mereka didapatkan dari beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan peran dan juga keahlian, di mana yang pertama itu ada influencer selebriti dan juga influencer spesialis, di mana di dalam influencer selebriti ini adalah seperti tokoh terkenal atau seperti aktor, penyanyi, dan juga atlet yang memiliki pengaruh besar di kalangan publik. Terus ada influencer spesialis, yaitu merupakan kayak seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, seperti kecantikan, seperti konten kreator kecantikan atau fashion, dan juga kesehatan, dan juga yang lainnya. Nah, mereka nih biasanya memiliki pengikut yang lebih kecil, tetapi lebih terlibat dan setia. Nah, influencer ini nih mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan tentang produk atau produk yang mereka promosikan, karena ini sesuai dengan spesialis atau bidang mereka gitu. Terus selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan jumlah pengikut. Seperti yang kita tahu kan ada beberapa klasifikasi jumlah pengikut itu, seperti misalkan kita sebut yaitu mega influencer, di mana di mega influencer ini adalah seseorang selebriti yang memiliki atau influencer yang memiliki 1 juta pengikut di media sosialnya. Nah, mereka ini seringkali kayak tadi seperti selebriti, atlet, atau tokoh publik yang memiliki daya tarik yang luas. Nah, meskipun terus selanjutnya yang kedua ada makro influencer, di mana mereka ini memiliki antara dari 100.000 sampai 1 juta pengikut. Mereka ini memiliki reputasi yang kuat dalam bidang tertentu dan juga menawarkan pendekatan yang lebih terfokus dibandingkan mega influencer tersebut. Selanjutnya ada micro influencer, di mana ini nih selebriti atau selebgram atau yang kita sebut selebgram yang memiliki 10.000 sampai 100.000 pengikut. Nah, mereka ini lebih dikenal dengan tingkat keterlibatan yang tinggi, yang sering dianggap lebih autentik lah oleh audiens. Terus ada selanjutnya ada nano influencer,
di mana mereka ini memiliki pengikut kurang dari 10.000 pengikut di akun media sosial mereka. Karena mereka nih biasanya mempunyai pengaruh yang luas di lokal atau khusus yang sangat dipercaya oleh komunitas kecil yang spesifik. Terus selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan saluran, yaitu yang pertama ada blogger atau vlogger, di mana nih influencer ini nih membuat konten dalam bentuk tulisan, terus tulisan atau video dan sering dan pasti mereka tuh memiliki audiens setia. Terus yang kedua ada influencer media sosial. Nah, influencer media sosial ini adalah influencer yang aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTuber yang memanfaatkan kekuatan visual untuk menarik perhatian audiensnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada ethical consideration for influencer marketing, di mana pertimbangan etis dalam pemasaran influencer ini sangat penting untuk membangun sebuah kepercayaan antara influencer dan juga audiens mereka. Nah, terdapat praktik-praktik yang tidak etis dalam merusak reputasi dan juga influencer itu sendiri. Oleh karena itu, kayak penting banget nih untuk semua pihak yang terlibat untuk mengikuti kayak pedoman etis dan menjaga transpirasi dalam setiap kampanye pemasaran yang dilakukan. Nah, terdapat 3 ethical consideration for influencer marketing, yaitu yang pertama ada penipuan influencer atau yang disebut fraudulent influencer, di mana ini nih bisa disebut kayak influencer ini membeli sebuah pengikut. Nah, karena kan seperti yang kita tahu, karena zaman sekarang tuh kayak semakin tinggi pengikut, semakin tinggi banyaknya pengikut, semakin juga tinggi bayaran yang didapatkan oleh influencer tersebut. Nah, jadi banyak nih influencer yang membeli pengikut untuk membohongi para retailer, karena influencer misalkan kita bandingkan influencer yang 2 juta dan yang memiliki 2 juta pengikut dan juga yang memiliki 2.000 pengikut. Nah, yang 2 juta pengikut ini dia akan mengenakan tarif atau mengenakan tarif yang lebih besar daripada influencer yang cuma memiliki 20.000 pengikut. Jadi tarif per postingan, biasanya mereka kan per postingan itu lebih besar daripada yang pengikutnya lebih kecil. Nah, jadi ini intensif atau suatu perilaku untuk membeli pengikut ini nih menyebabkan perilaku tidak etis, karena kan banyak layanan kayak Boster menggunakan bot untuk membuat jual akun palsu, tetapi kan retailer jadi membayar lebih karena pengikutnya lebih banyak, padahal itu cuma bot. Dan untuk mengantisipasi jangkauan yang lebih tinggi, tetapi retailer ini tidak mendapatkan financial yang lebih tinggi gitu. Jadi karena kan misalkan influencer ini membeli pengikut gitu. Nah, itu kan bisa disebut bot ini nih tidak dapat melakukan pembelian, tidak peduli kayak seberapa banyak akun yang diikutinya, bot ini tuh kayak tidak ada yang pakai gitu. Jadi ini salah satu penipuan influencer. Terus yang kedua ada identifikasi post sebagai iklan atau identification post as advertising. Terus karena jika seorang influencer dibayar untuk mempromosikan produk, informasi tersebut nih harus jelas dalam postingan tersebut, karena jika tidak, konsumen mungkin tertipu untuk berpikir bahwa dukungan tersebut adalah media yang diperoleh secara karena mereka dibayar gitu. Atau misalkan yang kita sebut sekarang banyak banget dibilang kayak buzzer. Nah, makanya itu Federal Trade Commission atau Komisi dari Perdagangan Federal yang merupakan badan pemerintah Amerika Serikat yang bertugas melindungi konsumen telah menerbitkan pedoman untuk membantu influencer terlibat dalam pemasaran etis dan juga transparan tentang niat mereka. Jadi misalkan mereka diminta untuk menyertakan tagar ID sebagai entry pertama dalam daftar target mereka, yang memberikan sinyal atau memberitahu kepada konsumen bahwa ini postingan ini tuh merupakan iklan yang berbayar gitu, iklan yang berbayar. Jadi terdapat transparansi
kepada konsumen, kepada pengikut dan juga influencer tersebut. Terus selanjutnya ada promosi yang tulus, di mana upaya pengaruh yang efektif memerlukan pengikut percaya dalam influencer yang benar-benar menyukai dan juga menghargai produk tersebut. Karena jika seorang blogger kecantikan mengklaim atau dia nih bilang kayak maskara yang digunain itu bagus loh, benar bagus pas dia pakai, tetapi ternyata yang dia pakai maskara yang lain gitu, atau dia pakai suatu produk yang lain, tetapi di dalam kamera tuh dia nggak memperlihatin kalau dia pakai produk itu gitu. Dan itu tuh kayak pengaruh yang tidak etis juga, karena kemungkinan besar tidak efektif. Jadi pasti kayak beberapa konsumen atau beberapa pengikutnya juga pasti ada yang mengetahui hal tersebut karena dapat terlihat. Nah, kunci untuk memahami dan merancang kampanye influencer ini adalah dengan memastikan bahwa influencer ini benar-benar menggunakan produk yang dipromosikan sebagai evaluasi yang jujur dan juga tulus. Oke, next. Oke, Selanjutnya akan dikembalikan teman saya. Oke, makasih Kak Rista. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai learning object yang kelima, yaitu how retailers engage their customer. Jadi di dalam dunia digital retailing, retailer itu dapat memandu pelanggan dalam proses pembelian dengan menggunakan framework atau kerangka listen, analyze, dan do. Di mana kerangka ini tuh menjelaskan bagaimana sih retailers itu dapat berinteraksi dengan pelanggan untuk memandu mereka selama proses pembelian hingga akhirnya pembelian dari berbagai saluran. Dan framework ini atau kerangkanya ini mencakup beberapa langkah utama, yaitu ada listen, yaitu mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan melalui komunikasi terbuka, lalu analyze, menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai titik kontak, lalu do, atau bertindak, mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong transaksi. Boleh di next slide? Oke, seperti halnya di kelas, seringkali itu kita lebih baik mendengarkan terlebih dahulu dengan seksama, baru kita memberikan pandangan ataupun saran. Dan sama pula dengan retailers, di mana ulasan pelanggan di berbagai situs seperti di Google dan di media sosial, lalu di aplikasi, itu merupakan sumber informasi utama seorang retailer tentang evaluasi produk mereka ataupun layanan mereka. Di mana tuh biasanya pelanggan tuh sangat bersedia untuk memberikan evaluasi terhadap produk atau layanan yang dibeli, atau bisa jadi komplain ataupun hal yang positif. Bisa dilihat contoh gambar di atas ini, dua ini, itu merupakan salah satu komplain di sosial media Twitter. Karena seringkali pelanggan tuh suka meluapkan kecewanya, komplainnya, atau hal yang positif di media sosial, salah satunya itu di Twitter. Dan bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan apabila ada komplain di media sosial oleh pelanggan? Yang pertama, yang pasti kita harus menangani hal tersebut dengan respon yang cepat, lalu meminta maaf dan juga menunjukkan empati. Jadi respon yang baik tuh harus langsung menjawab keluhannya tanpa bertele-tele. Lalu setelah itu kita bisa meminta kontak informasi pribadi, lalu apabila sudah terjadi komunikasi pribadi, langkah selanjutnya kita bisa memberikan kompensasi sebagai itikat baik, bisa dalam bentuk voucher ataupun diskon pada pembelian selanjutnya. Jadi dengan merespon hal ini, dengan mendengar keluhan pelanggan dengan secara bijak, bukan hal yang merugikan perusahaan, tetapi perusahaan itu dapat mempertahankan loyalitas pelanggan, lalu juga bisa meningkatkan citra mereka di media sosial, dan juga bisa mencegah sentimen negatif yang berkelanjutan. Dan namun cara ini tuh kurang efektif di saat ini karena kita tidak bisa satu persatu mencari keyword nama produk atau layanan kita. Dan oleh karena itu saat ini ada perusahaan software yang mendukung hal tersebut, yaitu Salesforce. Jadi Salesforce ini adalah platform berbasis cloud yang menyediakan layanan Customer Relationship Management atau CRM. Jadi cara Salesforce ini tuh bagaimana sih? Jadi Salesforce ini memproses opini konsumen online dari berbagai platform untuk retailer, mulai dari media sosial, mulai dari situs dan web-web,
yang menyatakan komplain atau hal positif kepada produk atau layanan. Jadi Salesforce ini memiliki kemampuan untuk mendengar dengan baik yang memungkinkan retailer nantinya bisa mengidentifikasikan apa tindakan yang harus dilakukan oleh retailer tersebut. Dan Salesforce ini menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP untuk mengukur sentimen pelanggan dari media sosial dan juga email atau situs. Jadi dengan adanya Salesforce ini yang pasti mempermudah marketing saat ini tanpa harus mencari keyword satu persatu produk dan juga layanan kita. Next slide. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada analyze. Jadi setelah mendengarkan listen tadi, tahap selanjutnya adalah kita menganalisis data yang kita peroleh. Proses listening itu sebenarnya sangat penting, namun menganalisis data juga adalah kunci memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Jadi dengan adanya analysis ini, perusahaan itu dapat mempercepat peluncuran produk atau adanya campaign baru berdasarkan data ini. Dan ada beberapa data pada analyze yang perlu dianalisis, salah satunya ada traffic analyze, terus ada sentiment analyze, dan juga ada e-commerce funnel. Di mana pada traffic analyze ini adalah mengukur kunjungan ke situs web, media sosial, ataupun aplikasi. Bisa dilihat di gambar samping ini, yang gambar pertama, ini merupakan sebuah traffic Google Ads yang mengunjungi situs web tertentu. Di sini saya mengambil pada jangka rentang waktu 2 minggu. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa selama 2 minggu, kliknya itu sebanyak 1.770 kali pada web dan konversinya sebanyak 92 kali. Dan maksud konversi di sini adalah pelanggan yang sudah check out atau membeli layanan atau produk kita. Jadi itu bisa dianggap sebagai konversi. Dan gambar di bawah itu merupakan report dari keyword planning yang sudah direncanakan sebelumnya di Google Ads untuk meningkatkan traffic dan juga informasi jumlah klik, impresi, dan juga rasio CTR-nya juga sudah terlihat di sini reportnya. Di mana kita bisa mengevaluasi apakah traffic web dan keyword itu sudah efektif atau optimal dilakukan oleh perusahaan. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis kedua, yaitu sentiment analyze. Ini saya mengambil contoh dari penerapan sentiment analyze di Salesforce lagi, di mana pada analisis kedua ini, yang sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan di bagian listener tentang platform Salesforce. Jadi Salesforce ini ada beberapa penerapan, diantaranya ada customer support, lead management, opportunity management, ada social media listening, ada survey feedback, dan automated workflow, di mana hal tersebut itu mendukung sentiment analysis pada suatu perusahaan. Dan namun di sini hal yang menjadi inovasi pada Salesforce yang mungkin saya dan teman-teman baru ketahui adalah Salesforce saat ini memperluas kemampuan AI-nya melalui salah satu sesinya, yaitu Salesforce Instant AI. Jadi platform ini tuh berbeda dengan Salesforce biasa yang hanya mengumpulkan sentimen lalu dianalisis, namun Salesforce AI ini tuh bisa can tell when people are angry in text and emails. Jadi bisa detect feelings dan emosi di sosial media ataupun di situs. Dan AI Einstein Salesforce ini juga bersifat copilot dan bisa mengenerate responnya sendiri. Jadi ini merupakan inovasi yang sangat baru dari Salesforce, yaitu namanya Instant Sentiment. Jadi AI ini bisa menganalisis nada interaksi pelanggan, positif, netral, atau negatif, lalu menyoroti tweet atau email negatif, dan bisa merespon, mengenerate respon dengan cepat dan memperhatikan ulasan yang positif, kayak gitu. Bisa dilihat contohnya gambar 2 ini merupakan ada komentar yang buruk dan ada yang baik, lalu Salesforce ini merekomendasikan respon apa yang harus diberikan atau langsung mengenerate respon tersebut. Jadi dengan adanya AI ini sangat mempermudah karyawan untuk bekerja dan mengidentifikasikan apakah respon itu baik atau buruk, karena AI ini bisa mengenerate dan bisa mendeteknya seperti itu. Boleh di next slide. Oke, analisis yang ketiga yaitu adalah e-commerce funnel. Jadi e-commerce funnel ini adalah visualisasi perjalanan pelanggan dari awal mereka mengetahui produk atau merek kita hingga akhirnya melakukan pembelian. Bisa dilihat yang ditampilkan di sini yaitu ada corong konversi pada pembelian toko fisik, lalu ada
pada pemberian secara digital. Jadi kalau pada konversi toko fisik, corongnya itu awalnya store visit, konsumen mengunjungi toko fisik, lalu merchandise view, konsumen melihat produk-produk yang dipajang, terus physical cart, yaitu konsumen memasukkan produk mereka ke keranjang mereka, lalu akhirnya check out, menuju ke kasir, membayar, lalu akhirnya purchase atau transaksi pembelian, dan selesai. Berbeda dengan corong konversi digital, di mana awalnya itu pelanggan datang ke website, mengunjungi situs web kita, lalu ke landing page, lalu melihat produk view, detail produk yang diinginkan oleh pelanggan, terus akhirnya digital card, konsumen menambahkan produk ke keranjang belanja kita, lalu akhirnya check out, melakukan proses pembayaran, dan akhirnya purchase dan transaksi selesai. Jadi perbedaan utama antara kedua corong ini adalah tahapan awal dan interaksi fisik pada produknya gitu. Di toko fisik, konsumen bisa interaksi langsung dengan produk, sementara di toko online, interaksinya hanya melalui di layar. Selain itu, di sini juga ada beberapa tipe e-commerce funnel. Salah satunya adalah paid traffic conversion funnel, yaitu from leads to customer. Dan ada dua contoh lain dari e-commerce funnel, yaitu ada content marketing atau inbound marketing funnel, dan juga organic social media funnel. Namun kalau di sini saya menjelaskan hanya yang paid traffic conversion funnel, di mana ini merupakan contoh dari paid traffic pada Facebook Ads. Mana awal mulanya itu Facebook Ads atau iklan Facebook mentargetkan audiens yang tepat atau segmentasinya sudah ditentukan terlebih dahulu, atau kita membuat campaign iklan di Facebook Ads tersebut, bisa di Google Ads atau di Meta Ads dan semacamnya. Lalu lanjut ke halaman khusus atau landing page, di mana landing page ini tuh dirancang untuk mendorong pengunjung melakukan tindakan tertentu, apakah pembelian atau misal tidak lanjut. Dan pada tahap ini, pelanggan udah bisa disebut sebagai leads. Lalu akhirnya nanti pelanggan menambahkan ke keranjang, akhirnya pengunjung menambahkan produk ke keranjang belanja mereka, maka pengunjung bisa disebut sebagai prospek di sini. Lalu bisa juga saat itu pelanggan langsung menyelesaikan pesanan, maka disebut customer, tapi bisa juga keranjangnya tuh ditinggalkan atau belum menyelesaikan pembelian. Dan kalau traffic tracking di Facebook Ads itu ada yang namanya remarketing Facebook Ads. Jadi setelah audiens mengunjungi suatu web, landing page yang meninggalkan keranjang belanja, biasanya iklan tersebut akan sering dimunculkan di page Facebook mereka atau di sosial media mereka, dan akhirnya nanti mereka akan kembali lagi ke landing page dan akhirnya menyelesaikan pesanan dan akhirnya menjadi customer. Jadi yang awalnya dari leads bisa menjadi customer. Jadi urutannya itu leads, terus prospek, dan akhirnya menjadi customer yang sales kepada produk dan layanan kita. Next slide. Oke, selanjutnya yang terakhir dalam kerangka itu adalah do atau bertindak, di mana merupakan langkah terakhir dalam analisis yang telah dilakukan. Di sini retailer itu harus merespon cepat keluhan dan juga komentar pelanggan. Selain itu, kampanye pemasaran yang dipersonalisasi berdasarkan data analitik tadi dapat meningkatkan penjualan yang ada beberapa tahapannya. Di sini ada beberapa tahapan how to do a digital retailing campaign, yaitu ada identify strategy and goals, adalah apa sih yang ingin dicapai, apa ya, meningkatkan kesadaran produk atau menambah pengikut atau untuk meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya adalah identify target audience, yaitu tentukan siapa sih yang menjadi target campaign kita berdasarkan lokasi, usia, minat, dan demografi. Lalu kita juga nge-build anggaran, tentukan anggaran harian untuk iklan di Google Ads atau di Facebook Ads itu berapa, lalu kita bisa campaign eksperimen engage atau membuat konten, lalu yang terakhir yaitu monitor dan change dari evaluasi campaign yang telah dibuat. Dan di sini saya mengambil implementasi digital retailing campaign Finfo yang sebelumnya pernah saya lakukan. Jadi Finfo itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan virtual akuntan dan perpajakan. Jadi dalam membuat campaign di Finfo ini, saya menentukan tujuan utamanya dulu, yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek Finfo dan juga mengedukasi target audiens tentang manfaat produk Finfo itu apa, dan yang pasti setelah itu mendorong konversi menjadi pelanggan yang baru. Dan strategi yang dilakukan yaitu inbound dan outbound marketing, itu menjangkau pelanggan secara proaktif, yaitu implementasinya di sini saya membuat broadcast dan mengirimkan broadcast penawaran produk dan layanan kepada leads yang sudah ada sebelumnya di database. Seperti itu. Next slide.
Oke, selanjutnya setelah itu saya mengidentifikasikan target audiens, di mana target audiensnya itu adalah usaha UMKM yang membutuhkan solusi keuangan yang fleksibel dan juga mudah digunakan. Biasanya yaitu profesional muda yang ingin mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Terus setelah itu mengembangkan anggaran dengan anggaran untuk pembuatan konten seperti blog, video infografis, lalu untuk iklan berbayar seperti Google Ads dan Meta Ads, lalu untuk mengembangkan website dan aplikasi itu kan perlu anggaran. Lalu yang terakhir adalah campaign, eksperimen dan libatkan. Jadi di sini saya membuat konten edukatif tentang keuangan pribadi, bisnis seperti artikel blog, lalu juga membuat konten-konten yang menarik, ada memberikan tips keuangan. Contohnya seperti gambar di samping, di situ ada beberapa feeds Instagram konten tentang pengetahuan tentang bisnis ataupun tentang keuangan, lalu juga ada reels yang mendukung konten, lalu di sebelah kanan di sini ada blog artikel, lalu di bawah sini ada landing page, dan yang terakhir di sini ada penerapan Google Ads pada website Finfo. Seperti itu. Next slide. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih Puspa atas penjelasannya. Kita masuk ke case study. Saya ambil di sini perusahaan Alibaba, yang mana Alibaba itu merupakan raksasa Tiongkok ya, level multinasional yang bergerak di bidang e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan juga teknologi. Alibaba ini sendiri didirikan oleh Ma Yun atau biasa dikenal dengan Jack Ma pada tahun 1999 di Hangzhou, Zhejiang, China. Alibaba ini juga berkembang dari marketplace business to business menjadi ekosistem e-commerce terbesar di dunia saat ini. Itu di tahun 2018, untuk di tahun sekarang itu Walmart yang terbesar dan Alibaba menempati urutan nomor 8. Alibaba ini sendiri beroperasi di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Untuk retail dari Alibaba ini sendiri mencakup platform seperti Taobao, Tmall, dan juga AliExpress untuk B2C-nya. Boleh next. Untuk 7C framework untuk Alibaba ini saya ambil dari aplikasi Alibaba milik saya sendiri. Bisa dilihat untuk konteks dari aplikasi Alibaba ini, dia ini memiliki desain website yang intuitif dan user friendly pada semua platform Alibaba, di mana para pengguna itu dimudahkan dalam melakukan pembelian barang gitu. Lalu juga Alibaba ini sendiri menggunakan warna merah dan oranye sebagai identitas mereka dengan budaya Cina dan juga kesan untuk menarik perhatian para penggunanya. Lalu untuk C yang kedua itu konten. Produk-produk di Alibaba ini memiliki informasi yang detail dan akurat seperti e-commerce yang menjual barang di Indonesia pada umumnya seperti Lazada, Tokopedia, dan juga Shopee. Lalu ada juga di foto yang kedua ini dari sebelah kiri ada ulasan pengguna yang ekstensif dan foto produk dari pembeli sebelumnya. Ini mungkin kurang, kalau di zoom mungkin agak kelihatan. Itu ada banyak review dari para pembeli di berbagai negara, ada dari India, ada dari Austria dan lain sebagainya. Lalu untuk community, Alibaba ini sendiri tadi kan sudah disebut ada platform Taobao ya. Di Taobao itu sendiri saya tidak bisa tampilkan karena full bahasa Mandarin, jadi kurang paham juga. Jadi saya ambil contoh di aplikasi Alibaba-nya aja. Salah satu framework community di Alibaba ini memiliki fitur tanya jawab langsung dengan penjualnya. Bisa dilihat di slide ketiga. Lalu untuk customization, Alibaba ini memiliki rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Bisa dilihat di search engine di foto pertama itu ada di search engine-nya direkomendasikan sepatu bekas di ID. Lalu ada personalisasi tampilan berdasarkan preferensi para penggunanya gitu. Yang mana seperti yang disebutkan di konteks pertama, user friendly dan intuitif bagi para pengguna. Lalu untuk communication, fitur chat real time ini udah jadi fitur yang sejak lama disediakan oleh Alibaba, dan juga notifikasi push untuk promosi dan status pesanan yang semakin membuat para penggunanya itu
tertarik untuk mengunjungi aplikasi atau situs website Alibaba untuk membeli produk yang ditawarkan. Lalu untuk connection, integrasi dengan Alipay untuk pembayaran yang mulus. Selain itu juga untuk Alibaba sendiri menyediakan berbagai macam metode pembayaran lainnya seperti Visa, ada ePay dan lain sebagainya. Lalu Alibaba ini sendiri juga menyediakan koneksi dengan layanan logistik di seluruh dunia untuk pelacakan pengiriman yang efektif dan juga efisien. Lalu untuk yang terakhir yaitu commerce, Alibaba ini mungkin bisa dibilang sedikit berbeda dari e-commerce di Indonesia pada umumnya. Kalau di Indonesia kan bisa tinggal pilih mau masukin keranjang dulu atau bisa langsung beli dulu kan. Tapi untuk Alibaba sendiri dia berusaha melakukan tindakan preventif agar para pelanggan, para konsumen itu tidak kecewa misal langsung dimasukin keranjang atau langsung dibeli tapi dia itu nggak terima barangnya, karena kan Alibaba ini ke seluruh dunia, jadi dia ini bisa dilihat ada fitur chat now dan send in inquiry. Itu tujuannya atau fungsinya itu untuk menanyakan ke para penjual dulu apakah barang tersebut masih tersedia di saat itu, karena yang biasanya beli di Alibaba itu kuantitasnya itu nggak sedikit gitu. Nggak kayak e-commerce di Indonesia pada umumnya. Boleh di next slide. Oke, untuk mobile and social retailing Alibaba. Video ini contoh dari di mana di Alibaba itu ada yang namanya foto-foto produk yang disesuaikan dengan nyata, itu bisa bisa menggunakan produk virtual itu digambarkan misal di tempat kayak karpet ini kan, ditempatin di rumah kita kayak karpetnya ini sesuai enggak gitu untuk lantai di rumah kita gitu. Itu salah satu yang disediakan oleh Alibaba. Selain itu juga Alibaba memiliki aplikasi ini juga responsif dan cepat dimuat pada berbagai ukuran layar. Ada penggunaan geolokasi untuk rekomendasi toko offline terdekat, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, agar lebih memudahkan para konsumen untuk membeli barang itu yang paling dekat, meminimalisir ongkir juga ya. Lalu di sebelah kanan ada fitur berbagi produk ke WeChat, atau kalau secara globalnya itu WhatsApp, dan juga Weibo kalau di China. Weibo ini gabungan dari X atau Twitter dan juga Facebook. Lalu Alibaba ini sendiri juga menyediakan program Taobao Creators untuk konten marketing yang dihasilkan pengguna. Jadi bisa dibilang mirip-mirip TikTok juga lah kalau Taobao Creator ini. Biar para kreator yang berkecimpung di Taobao itu nggak cuma bikin konten-konten yang menarik, tapi dia juga menawarkan produk-produk yang yang dijual gitu. Lalu yang ketiga itu ada gamifikasi melalui red packet dan program loyalitas sosial. Ini bisa dibilang mirip-mirip Shopee. Sebenarnya Shopee itu ngambilnya dari Alibaba juga, seperti fitur game-game kecil-kecilan kayak mini game dalam aplikasi belanja gitu. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk di paid, owned, and earned media Alibaba. Bisa dilihat untuk paid-nya ini sendiri, mungkin teman-teman untuk yang masih single ketika di Cina ya atau di Tiongkok itu akan diberikan big sale yang gede-gedean oleh Alibaba setiap tanggal 11/11 yaitu 11 November, di mana para jomblo Wan dan jomblo Wati itu diberikan diskon yang besar untuk membeli barang, dan ini juga salah satu strategi terbesar Alibaba dalam meraup keuntungan gitu. Lalu untuk yang owned itu Alibaba Group ini sendiri punya channel YouTube di mana berisikan informasi mengenai perusahaan dan juga korporasi dan juga edukasi dari Alibaba Group itu sendiri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Untuk artnya sendiri saya ambil contoh dari liputan media global tentang keberhasilan Singles Day.
itu bisa dilihat ada 38 miliar dolar ya dalam satu hari Singles Day aja. Itu pendapatan yang luar biasa untuk sebuah e-commerce. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih jomblo dan pengen bisa beli barang dengan harga murah, bisa ikut Singles Day di China. Boleh di next. Oke, kita masuk di Alibaba Influencer Strategy. Di paling sebelah kiri ada virtual assistant Dongdong. Kalau untuk e-commerce lain mungkin hanya di fitur chat ya, atau fitur chatbot atau AI. Kalau di Alibaba ini sendiri, di Taobao ya khususnya, dia bukan lagi sekedar chatbot aja, tapi udah ke virtual assistant, di mana Dongdong ini mampu mempromosikan merchandise, menjawab pertanyaan, dan juga menghibur penonton dengan gerakan dan emosi realistis. Dongdong ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk menghubungkan teknik cloud Alibaba dengan konsumen, terutama generasi muda yang seperti yang kita tahu demen banget belanja, apalagi konsumtif bisa bilang ya, melalui pengalaman interaktif yang menarik selama event olahraga Olimpiade musim dingin di Cina waktu di tahun 2023 bulan apa itu saya lupa. Pokoknya di Olimpiade musim dingin di China. Lalu untuk influencer yang berikutnya ada dari David Beckham. Seperti yang kita tahu, David Beckham adalah legenda sepak bola Inggris pada masanya, di mana di Alibaba ini menggunakan David Beckham sebagai influencer untuk menawarkan produk-produk yang berkaitan dengan sepak bola seperti sepatu, action figure, ataupun untuk styling sendiri seperti kacamata, topi, jas, jaket, dan lain sebagainya. Lalu ada Taobao Live, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini mirip-mirip TikTok ya untuk konten-konten kreator yang udah bikin konten-konten menarik. Disediakan juga fitur untuk melakukan live dan melakukan jual beli gitu. Melakukan penjualan terhadap konsumen yang menonton. Boleh next. Listen, analyze, do framework Alibaba. Untuk listen sendiri, yang harus dengar oleh Alibaba itu ya monitoring sentimen pelanggan melalui ulasan produk dan forum diskusi. Karena saya udah coba untuk di Alibaba itu sendiri, saya udah coba send inquiry ke penjual, itu dibalasnya cukup lama ya, bisa beberapa hari, dan itu perlu diperbaiki mungkin oleh Alibaba itu sendiri. Untuk analisis tren pencarian pada platform Alibaba ini agar lebih sesuai aja lah dengan yang dimaukan oleh pengguna gitu kan. Nggak mungkin kalau cowok masa tiba-tiba preferensinya boneka yang mainan perempuan gitu kan, kurang cocok. Lalu untuk analyze, penggunaan big data untuk menganalisis perilaku pelanggan ini sebenarnya udah umum ya digunakan oleh para e-commerce dalam usaha retail digital retail ini, karena big data itu sangat diperlukan untuk lebih memudahkan si perusahaan mengetahui si pengguna ini mau beli apa aja nih, dan nggak mau itu ngelihat produk-produk apa aja, sehingga meningkatkan tingkat belanja dari para pengguna itu sendiri. Lalu ada implementasi AI untuk prediksi tren dan preferensi konsumen. Ini udah umum juga digunakan biar para pengguna lebih lebih terinfluence lah, terpengaruh dengan penggunaan AI di dalam kegiatan belanja digital retailing. Lalu untuk do-nya, personalisasi rekomendasi produk berdasarkan analisis data, itu masih bersangkutan sama yang analyze tadi. Lalu yang terakhir ada penyesuaian strategi harga dan promosi real time. Mungkin teman-teman banyak yang nanya kenapa Alibaba susah ditemuin di Indonesia, atau bahkan emang nggak ada di Indonesia gitu, hanya website ataupun aplikasinya aja gitu yang ada. Toko-toko atau nama-nama besarnya itu kayak nggak kelihatan di berita. Karena dari Alibaba itu sendiri sudah memiliki perpanjangan tangan di Indonesia dari Lazada dan juga Tokopedia. Jadi itulah alasan kenapa Alibaba tidak mau membuka
diri secara umum di Indonesia. Next. Lalu ada implementasi kampanye digital retailing, Singles Day 11/11 Global Shopping Festival. Ini Singles Day ini 11/11 bisa dibilang jadi salah satu ide inspiratif ya untuk ya, e-commerce digital retailing di Indonesia juga. Nah, itu Shopee, Lazada, atau yang lain-lain. Di mana tujuannya itu menciptakan event belanja terbesar di dunia dan meningkatkan penjualan lintas platform Alibaba. Bisa dilihat dalam waktu sejam aja di sebelah kiri ya, di dalam waktu sejam aja penjualan Singles Day Alibaba itu bisa mencapai 168 triliun. Lalu untuk strateginya ini integrasi online to offline, O to O dengan toko fisik. Karena untuk Alibaba itu sendiri dia lebih mengedepankan e-commerce-nya ya daripada toko-toko fisik. Jadi kedepannya mungkin akan lebih digeluti lagi di toko fisiknya juga. Jadi nggak cuma secara online aja. Yang kedua ada penggunaan AR atau VR untuk meningkatkan pengalaman belanja. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan brand global dan influencer internasional. Alibaba bisa dilihat yang sebelah kanan di screenshotnya ada Alibaba Group melampaui catatan penjualan 74,1 miliar USD di GMV selama 11 tahun 2020. Mungkin untuk influencer yang internasional ya, yang hadir secara langsung itu ada Taylor Swift. Itu mungkin teman-teman bisa coba search aja. Ini ada di berita yang sebelah kanan tapi emang nggak ke screenshot. Next. Oke, sekian pemaparan mengenai digital retailing dari kelompok 1. Kurang lebih yang maaf, terima kasih. Dan gimana Ibu, apa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab? Kalian habis ini ada kuliah? Dari kelas B ada Bu, jam 10. Nah, ya udah berarti nggak bisa ya. Cuman saya ada tambahan sedikit nih ya. Ada penjelasan sedikit. Sebelumnya saya apresiasi ya. Presentasi kelompok ini bagus banget ya. Komprehensif. Walaupun nanti di kelompok-kelompok mendatang 9:30 itu udah selesai presentasi maksimal ya. Karena kan harus ada sesi tanya jawab. Kalau kayak gini jadi nggak sempat gitu ya. Nah, terus tadi saya mau koreksi sedikit ya, misalnya bukan koreksi juga sih. Kayak e-commerce tadi dibilangnya contohnya Tokopedia gitu. Nanti takutnya teman-teman berpikir e-commerce itu hanya yang sifatnya kayak online marketplace ya, padahal enggak. Jadi kayak pemakaian website dan lain-lain juga termasuk e-commerce ya, teman-teman. Jadi pun jadi kalau online marketplace, market itu kan pasar ya. Biasanya ada dua tuh, ada B2C, ada C2C. B2C itu Zalora misalnya gitu ya. Itu termasuk e-commerce juga ya. Tapi dia kan yang jualan Zaloranya, bukan ada orang jualan. Tapi kalau C2C itu yang kayak tadi Tokopedia gitu ya, itu kan ada orang jualan lewat Tokopedia, terus kita beli gitu. Jadi konsumen yang jualan bukan konsumen yang jualan, maksudnya orang yang jualan bukan perusahaan gitu ya, dan bukan perwakilan dari perusahaan itu juga kadang-kadang. Terus yang beli konsumen langsung gitu ya, e-commerce. Jadi jangan bukan hanya sekedar online marketplace. Lalu ada nano influencer, micro sampai ke mega influencer. Influencer ya, bukan apa tadi, influencer something tadi penyebutannya influencer ya. Influence itu mempengaruhi, orang yang mempengaruhi namanya influencer ya, istilahnya zaman sekarang. Mungkin ada yang bertanya, lebih efektifan mana Bu, pakai yang mega influencer atau mungkin yang nano influencer? Ngapain pakai nano influencer? Ngapain pakai nano influencer gitu? Kenapa nggak yang banyak aja pengikutnya, followersnya gitu? Coba deh teman-teman, kalau misalnya siapa yang nano influencer tuh Tasya Farasya deh ya. Tasya Farasya masuk nggak tuh mega influencer? Tasya Farasya, oh atau Suhai Salim. Nah, Suhai Salim, kalau Tasya Farasya kan dia pengeluarin ini juga produk soalnya susah. Ada yang tahu Suhai Salim? Mungkin cewek-cewek nih yang tahu ya. Suka nge-review make up, skincare dan lain-lain.
Nah, si Suhail Salim ini, misalnya dia nge-review barang produk gitu ya, terus dibilang bagus gini gitu, gini gitu. Kalian ada kecurigaan nggak dia dibayar? Coba saya tanya, ada sama cewek-cewek deh, ada nggak kecurigaan dia dibayar? Atau kalian yakin banget dia itu pure gitu, nggak dibayar? Ayo, silakan beropini. Ayo, kita udah mepet waktunya. Gimana? Kalau Suhail Salim bikin review, kalian yakin itu 100% pure atau dibayar? Ada kemungkinan dibayar. Ya, boleh, Bu. Masih. Made Tiara, silakan. Kalau yang saya tahu, biasanya Mhm, influencer gitu, mereka emang dibayar, tapi mhm. yang mereka akuin itu mereka selalu dulu kayak bisa sebulan gitu, Bu. Jadi mereka dibayar, tapi mereka tetap nyobain produknya gitu, setahu saya. Oke, oke. Nah, misalnya tetangga kamu nih nge-review, bikin review nih di TikTok. Kamu lebih percaya mana nih? Jangan tetangga kamu deh. Pokoknya ada kamu punya kenal influencer yang 10.000, nggak nyampe 10.000 temen deh, teman kampus ya nge-review. Kamu percayaan mana? Percayaan influencer sih, Bu, sebenarnya. Percaya influencer, oke. Jadi tergantung produknya juga ya. Tapi ada besar kemungkinan itu kita, eh, misalnya ini saya tuh bahkan di apa di Facebook di TikTok itu cuma saya nggak ini saya private ya cuman sedikit sekali dan saya nggak punya follower. Kalau di Instagram follower saya cuman berapa 500 kali ya, nggak nyampe 1.000 bahkan. Tapi kalau saya mereview sesuatu nih tiba-tiba saya nge-review lipstick atau skincare, teman-teman saya percaya nggak sama saya kira-kira? Percaya ya. Kalau kenapa? Ya karena kan Bu Rahmi ngapain juga nih tiba-tiba ya misalnya saya ngerasa cocok pakai skincare tertentu terus tiba-tiba saya review gitu. Orang cenderung akan percaya ya karena apalagi misalnya hasilnya kelihatan bagus misalnya mukanya bagus ya Mbak Mbak pakai apa gitu kan. Oh pakai ini gini 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 saya ceritain skincare yang saya pakai. Nah akhirnya orang terpengaruh ya. Padahal saya kalau dibilang bukan influencer ya, Nano. Sebentar. Oke, gitu ya. Terus satu lagi, tadi marketing funnel, eh, tampilannya kok lurus ya. Sebetulnya emang saya cek bukunya tampilannya lurus ya. Teman-teman nanti mungkin akan belajar digital marketing lebih dalam di mata kuliahnya itu ya di mata kuliah digital marketing sendiri. Tapi teman-teman mesti tahu yang namanya funnel itu atau terowongan itu sifatnya makin ke bawah itu makin kecil ya. Makanya bentuk terowongan makin ujung makin sempit gitu. Jadi intinya ujung itu tujuannya adalah untuk pembelian barang nih. Teman-teman kalau lihat kalau ngomong funnel nih semua pasti makin ke bawah makin kecil. Gitu ya. Jangan salah kaprah karena yang di buku tadi nggak sama apa nggak makin kecil. Jadi kayak sama besar gitu padahal enggak ya, teman-teman. Kenapa makin kecil? Itu menunjukkan jumlah orangnya, jumlah konsumennya. Jadi kalau yang pertama itu dari mulai yang tertarik itu kan banyak ya, tapi kalau sampai ke melakukan pembelian itu dia akan makin mengerucut gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk sekarang belum nggak usah ada tanya jawab dulu, tapi saya ada nilai dari Made ya. Terima kasih. Terima kasih juga kelompok hari ini luar biasa bagus sekali ya. Kita ketemu lagi.
minggu depan saya harap teman-teman dalam posisi dan keadaan yang siap menerima materi, nggak ngerjain yang lain gitu ya. Ini saya ingatkan lagi untuk kelas ini ya, terutama karena kemarin kita juga ketemu dan udah saya ingatkan ya. Kita ketemu di 2 mata kuliah semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.